Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Diri terlebih dahulu, khususnya untuk yang baru bergabung dengan kita semua dalam kegiatan pembahasan soal UP di jurusan Bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi UP. Hari ini kita akan melanjutkan ke indikator selanjutnya, yaitu indikator 21 sampai dengan 45. Baik, perkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, saya Aimulyati MPD, saya dari Jawa Barat, yaitu dari Padalarang. Saya adalah guru penggerak Angkatan 4 dan juga calon pengajar praktik Angkatan 9. Juga dipercaya untuk menjadi guru pamong. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang ada di kisi-kisi UP PPG, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada indikator-indikator yang nantinya akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan submateri atau indikatornya. Di sini akan disajikan beberapa rumusan indikator, ya, pembelajaran tentang analisis morfologis, kemudian ada juga tentang sintaksis, kemudian ini ada tentang kesastraan, ini akan ada juga tentang pembelajaran. Ya, ini indikator-indikator yang nanti Bapak dan Ibu akan dapatkan. Sebenarnya ini bisa Bapak dapatkan di kementerian juga sudah ada, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal, ya Bapak dan Ibu, supaya kita lebih interaktif dalam pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama belajar. Nah, di sini ada pertanyaan untuk soal nomor 21. Ini indikator yang memuat ranah kognitif HOTS terdapat pada nomor. Jadi Bapak dan Ibu, untuk trik yang nanti akan dilaksanakan supaya tidak memakan waktu yang banyak, Bapak dan Ibu silahkan terlebih dahulu membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu membaca soalnya terlebih dahulu akan memakan waktu yang banyak. Gitu. Baik, kita sama-sama silahkan yang akan memberikan pendapatnya. Indikator yang memuat ranah kognitif HOTS, ya Bapak Ibu, ini terdapat dalam nomor berapa? Menganalisis. Nomor C, Bu. Kalau menurut saya. Ya, Bu siapa, Bu? Delik, ya? Risna, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, supaya C, Bu, C. C, Bu. Ya. Iya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, supaya lebih untuk yang akan menjawab, lebih baik mengangkat tangan terlebih dahulu supaya tidak sama gitu, ya, ada yang berbicara dan juga secara bersamaan berbicaranya. Jadi kita saya mengetahui siapa yang akan memberikan pendapatnya. Baik, ada Ibu Risna. Bu Risna, silakan Bu Risna. Kalau menurut saya, Bu, jawabannya C, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Di nomor 3 itu ada kata membuat. Kata membuat itu kayaknya masuk C6. Sedangkan kata menganalisis yang ada di nomor 4 itu masuk C4. Baik. Ada pendapat lain Bapak dan Ibu selain jawabannya yang C? Semuanya sepakat ya Bapak dan Ibu? Jawabannya C? Iya, baik. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ya, benar ya bahwa jawabannya adalah yang C. Kita ketahui bahwa di sini ada proses kognitif. Jadi proses kognitif ini ada yang LOTS. LOTS itu ada di C1, C2, dan C3. Kemudian ada yang HOTS. Tadi kan yang ditanyakan adalah yang HOTS-nya. Itu terkait dengan C4, C5, dan C6. Tadi itu ada kata membuat. Membuat itu sama dengan mencipta ya Bapak dan Ibu. Jadi ada di C6. Kemudian ada menganalisis. Menganalisis itu ada di C4. Berarti benar ya Bapak dan Ibu bahwa
kognitif untuk yang HOTS itu ada di menganalisis, menilai, dan mengevaluasi, kemudian mengkreasi, serta mencipta. Itu jadi intinya adalah kuncinya itu. Jadi kalau masih ada ingatan seperti menjelaskan, memahami, menerangkan, itu masuknya masih ke dalam soal-soal yang HOTS. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan diperhatikan soalnya. Di sini ada seorang guru yang membuat indikator pembelajaran menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Nah, level kognitif indikator yang dibuat oleh guru tersebut adalah level kognitifnya apa? Ada yang akan berpendapat, Bapak dan Ibu, silahkan. Saya, Bu. Baik, Bu Risna ya. Siapa? Bu Risna. Bu Risna, ya. Ya. Ya, silakan Bu Risna. Kalau menurut saya, Bu, C lagi jawabannya, yaitu C4. Karena di situ ada kata menyimpulkan pada soalnya. Menyimpulkan itu masuk C4. Pada level, pada taksonomi Bloom. C4 ya? Ya, C4. Baik, ada yang lainnya, silahkan. Kata menyimpulkan itu masuk di C5. Seorang guru membuat indikator. Ada pendapat lainnya, Bapak dan Ibu, silahkan. Selain apa yang dikatakan tadi Bu Risna, ya Bu Lisa ya. Bu Lisa, silahkan Bu Lisa. Sama Bu, saya C4 karena C menyimpulkan masuk ke dalam ranah C4. Ranah C4 ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, kita ketahui ya kalau misalkan C2 dan C3 itu masuknya ke LOTS ya. Berarti kalau ke LOTS itu C2-nya apa berarti? Ada C2-nya apa Bapak dan Ibu? C2 itu ada memahami ya Bapak dan Ibu. Menjelaskan. Ya, menjelaskan gitu ya. Oke. Kemudian iya di C3 menerapkan atau menganalisis ya. Kemudian ada di C4 itu menganalisis. Menganalisis. Iya betul. C4 itu menganalisis. Kemudian C5 menilai dan mengevaluasi juga ya, masuk ke dalam C5. Kemudian C6 itu mencipta atau mengkreasikan. Baik. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Nah, kan tadi sudah disebutkan ya, ranah kognitif yang mencakup kegiatan otak, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa mencakup hafalan atau remember, itu ada di C1 tadi ya. Kemudian memahami atau understanding itu ada di C2. Kemudian menerapkan ada di C3, menganalisis atau analisis itu ada di C4, mengevaluasi itu ada di C5, dan membuat ada di C6. Mengapa di ringkasan? Tadi kan di itunya simpulan ya? Iya, Bu. Simpulan itu sama dengan mengevaluasi kan Bapak dan Ibu? Jadi apa simpulannya gitu? Berbeda dengan menganalisis. Kalau analisis hubungannya dengan bagaimana kita menganalisis suatu kalimat. Itu ada di C4. Sedangkan di C5 kalau di wacana itu berarti mengevaluasi dari keseluruhannya. Itu persamaannya adalah rangkuman atau kesimpulan ya. Kesimpulan yang didapatkan dari wacana tersebut apa? Berarti itu namanya ranah C5 gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ke soal selanjutnya. Ini soal selanjutnya tentang masih tentang indikator ya. Jadi suatu indikator pembelajaran bahasa Indonesia tertulis ini memahami kaidah kebahasaan teks deskripsi sekarang.
Nah, agar indikator tersebut menjadi level berpikir tingkat tinggi, maka indikator tersebut dapat berubah menjadi, tadi kan kita ketahui ya, bahwa memahami itu C berapa Bapak dan Ibu? Tadi? Kedua. Iya betul, C2. Nah, supaya tidak lots, kan C2 itu masih lots ya Bapak dan Ibu. Iya, C1, Bu. C2, C3 itu masih lots. Nah, supaya berpikir tingkat tinggi ke HOTS gitu. Jadi ke HOTS, maka indikatornya kita akan merubah. Nah, apa? Silahkan yang akan berpendapat Bu Indrawati, silahkan Bu. Menganalisis kaidah penggunaan bahasa teks deskripsi. Kalau menurut saya. Baik, menganalisis termasuk level berpikir tinggi atau HOTS. Baik, menganalisis itu masuknya ranah C berapa Bu? C4. C4, baik. Ada pendapat lain? Menganalisis C4. Iya, Bu. Ya, C4 ya. Baik. Ada pendapat lain Bapak dan Ibu, silakan. Baik, semuanya sepakat ya? Iya, Bu. Ada di A. Mengapa tidak B ya Bu ya? Karena itu tidak ada kaidahnya ya. Ini membandingkan penggunaan bahasa yang soalnya memahami kaidah kebahasaan. Betul. Yang C? Yang C menjelaskan yang C? masih C1 ya. Masih lots, Iya, betul. masih lots. Masih lots ya, karena kan kita maunya ini adalah levelnya berpikir tingkat tinggi. Jadi lupakan menjelaskan, lupakan menyebutkan gitu ya. Iya. Nah itu dilupakan, dihilangkan saja. Pokoknya yang menurut Bapak dan Ibu, ini mah tidak mungkin karena ini lots. Kan menjelaskan itu lots, menyebutkan itu lots kan. Nah kenapa tidak menulis? Kalau menulis itu kayaknya masuk ke keterampilan, Bu. Masuknya ke keterampilan. Iya, Dan tidak hubungannya dengan kaidah ya? Iya, Bu. Iya. Baik Bapak dan Ibu, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa menganalisis adalah level berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Ibu ya, bahwa berpikir tingkat tinggi itu yang analisis adanya di C4. C4. Iya, adanya di C4. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebentar ini, takut menghalang. Ya. Baik. Silakan dibaca Bapak dan Ibu. Soalnya menguraikan struktur teks cerita pendek yang dibaca. Siapa ya? Maaf, siapa yang berbicara? Iya, Karena level indikatornya lebih tinggi. Bu Indrawati ya? Iya, Bu Indra, yang E. Struktur teks cerita pendek yang dibaca karena level indikatornya lebih tinggi. Baik. Yang harus dihilangkan berarti apa tadi? Memahami ya. Ya, Bu. Tadi intinya adalah gini. Intinya kita tahu bahwa low itu yang mana, C1, C2, C3 low, hilangkan semua. Seperti memahami gitu kan, hilangkan A, B itu udah mungkin ya. Oke. Kemudian setelah itu berarti kan ada berapa kemungkinan ya? Yang C, D, E itu kan semuanya sudah ke HOTS ya? Ya. Betul Bapak dan Ibu? Yang C menguraikan udah ke HOTS ya. Menilai juga itu sudah ke HOTS gitu ya. Kemudian menguraikan juga sudah ke HOTS. Tinggal berarti ada tiga nih. Ada yang C, D, sama E. Nah, setelahnya kita lihat nih. Kompetensi dasarnya apa? Jadi selain melihat low dan HOTS-nya, selain melihat ini C1, C2, C3, berarti yang low kita hilangkan dulu, itu karena tidak mungkin jawabannya yang itu. Kemudian yang HOTS-nya ada beberapa kemungkinan berarti ya.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu lihat kompetensinya. Kompetensi dasar apa yang akan ditelaahnya? Ya, ini kan kompetensi dasarnya menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita rakyat. Kalau yang C itu ke struktur bukan? Isi, Bu, bukan Ke struktur. isi, betul Ya. ya. Di sini ada menguraikan isi. Oh, ini kompetensi dasarnya tidak sesuai walaupun ini sudah hot. Ya, selanjutnya, kenapa tidak yang di jawabannya? Ini juga sama, Karena isi. karena iya, ini juga sama tentang isi teks gitu ya. Jadi kalau ke isi teks itu berarti tidak sesuai dengan indikator kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar itu juga berpengaruh terhadap apakah kompetensi dasar itu sesuai dengan indikator yang HOTS atau tidak. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Ini jawabannya adalah yang E. Menguraikan struktur teks cerita pendek yang dibaca karena level indikatornya lebih tinggi. Tadi sudah dijelaskan ya mengapa jawabannya E, kenapa tidak A, kenapa tidak B. Oh iya, ada kemungkinan C, D, E. Nah, C, D, E kita lihat lagi. Oh, kalau C berarti ini tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Yang D juga sama, tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya. Maka jawabannya yang E ya. Jadi ini yang harus diperhatikan adalah Bapak dan Ibu, kita harus teliti ya. Harus teliti dalam membacanya seperti apa. Baik. Kita lanjutkan. Dijadikan rumus teks non-fiksi teruji. Silakan Bapak dan Ibu dibaca. Ini masih ke dalam tingkatan kognitif mencipta. D, Bu. Ya. D. 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 Siapa yang jawab D? D memproduksi. D. Memproduksi. 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 Masuk C6. Iya. Kenapa D, Bu, jawabannya, Bu? Karena Bu masuk Fidelis. Ke dalam C6. Karena yang A itu masih C1. Iya. Sebentar, siapa yang C2. bicara ya? Bentar. Bapak dan Ibu mohon maaf angkat tangan karena saya tidak tahu siapa yang sedang berbicara. Siapa ya? Saya, Bu, Fidelis. Mana? Oh, Fidelis. Baik. Bapak Ya. silakan Bapak. Ya. Ya, itu A kan masih C1. B C2. C3. E1. Sehingga yang hanya host hanya D, memproduksi. Terima kasih. Sudah sesuai kompetensi dasarnya? Sudah, Bu. Sudah sesuai. Baik ya. Jadi selain kita melihat kompetensi dasar ini sudah hot, juga jangan lupa kompetensi dasarnya apa ya, atau kompetensi yang akan nanti didapatkan. Baik ya Bapak, betul ya jawabannya adalah yang D, C6 ya. Karena apa? Ini kan memproduksi salah satu jenis berdasarkan tadi sudah dikatakan ya bahwa C6 itu adalah membuat atau create. Baik. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada soal lagi. Kita sama belajar lagi. Baik. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Menurut saya, Bu. Ya, Bu Risna ya. Silakan Bu. Iya. C, Bu. Menemukan nilai kehidupan dalam cerita. Yang C. Iya, Bu. Ya, mengapa tidak A, Bu? Tidak. Karena itu menyimpulkan. Menyimpulkan isi. Sedangkan ini yang dibahas mengidentifikasi nilai kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Bagian A itu menyimpulkan isi, Bu. Tidak ada hubungannya dengan nilai kehidupan. Kemudian bagian B-nya itu menelaah struktur. Tidak ada juga nilai-nilai kehidupan. Bagian C ada nilai kehidupan. Kemudian bagian
D, di situ juga tidak ada nilai kehidupan. Dan isinya bagian apa? Yang D itu isinya apa, tentang apa, Bu? Membandingkan isi 2 cerita pendek yang dibaca. Iya. Baik, itu berarti masih ke isi ya, bukan ke identifikasi nilai kan? Ya, bukan nilai. Yang E? Yang E memproduksi cerita pendek sesuai dengan kaidah. Tidak ada juga hubungannya dengan nilai. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, betul ya. Betul, jawabannya yang C. Jadi kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Ini ada mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Berarti, oh ya, ini identifikasi nih. Apa isinya? Nanti ke nilai-nilai. Berarti hubungannya adalah dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerita rakyat tersebut. Kita lihat ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risna ya tadi ya. Iya, Bu. Tadi katanya yang A bukan, karena ini adalah isi, bukan ke nilai-nilai kehidupannya. Kemudian yang B juga tidak, karena ini ke struktur dari teks cerita pendeknya, jadi bukan ke nilai-nilai kehidupannya. Kemudian yang D juga bukan, karena ini masuknya ke isi. Kemudian yang E juga walaupun sudah hot, tapi tetap lihat ke kompetensi yang akan didapatkannya. Ya, jadi tidak ya, karena tidak ada nilai-nilai kehidupannya, jadi tidak bisa. Betul ya, baik, jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu silahkan dibaca. Di bawah ini rumusan indikator yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Ingat Bapak dan Ibu, tidak sesuai. Berarti yang salahnya yang dicari sekarang. Kalau tadi yang betul, sekarang carinya yang salahnya. Oh, yang D, Bu. Iya, D. Yang paling tidak sesuai dengan KD. Ya. Yang D. Yang D. Ya. Iya, Bu. Prima tidak mengancam termasuk unsur membangun. Betul. Alasannya apa ya yang D ya? Karena soalnya kan menganalisis, menelaah struktur, menelaah unsur-unsur membangun puisi. Bagian A itu menganalisis unsur rima puisi. Unsur rima ini masih masuk, Bu. Kemudian yang D menganalisis unsur diksi, ini masih masuk juga. Yang C menganalisis unsur imaji, ini masih masuk. Kalau yang E, yang D, ini unsur isi kayaknya tidak, Bu. Yang E unsur majas, ini masih masuk, Bu. Jadi jawabannya yang D menurut saya, Bu. Baik, ya betul Bu Risna. Terima kasih ya sudah teliti. Betul ya Bapak Ibu. Ini udah siap berarti nih UP-nya nih. Sudah betul. Iya, jadi kita ingatnya tadi yang ditanyakan apa ya? Oh, ini adalah menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Berarti kita harus tahu dulu materi dari unsur puisi, unsur-unsur pembangun puisi itu ada apa saja. Kita ketahui ya bahwa ada 5 unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah ada majas, ada irama, ada kata konotasi, ada kata berlambang, dan juga ada imajinasi. Itu unsur pembangun di dalam puisi. Sedangkan di yang D ini kan isi teks, bukan unsurnya. Sebenarnya secara kasat mata juga kita sudah bisa melihat ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini kan yang A, oh ini ada unsur, yang B juga ada unsur, yang C juga ada unsur, yang E juga ada unsur. Ini yang ditanyakannya adalah yang tidak sesuainya gitu. Kadang-kadang yang menjadi kendala adalah begini, karena kita terlalu cepat membaca, jadi terkecoh gitu. Disangkanya yang sesuai, ternyata yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai. Gitu. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak sesuai, berarti cari yang bukannya. Ya, gitu. Baik, betul ya Bapak dan Ibu. Jadi yang paling tidak sesuai dengan kompetensi dasar adalah yang D, yang itu menganalisis isi teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi ada 5 unsur tadi ya, sudah dikatakan. Baik.
Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nih, soal nomor 28. Ini kita lihat ini pertanyaannya. Indikator yang tidak sesuai untuk kompetensi dasar tersebut adalah masih ya Bu ya. Kita masih ke tidak sesuai. Carinya adalah yang bukannya atau yang salahnya. Silakan. Itu menulis teks drama dalam bentuk yang E, Bu. Yang E, baik alasannya Bu. Karena kata menulis ini dia masuk keterampilan, Bu. Sedangkan di sini di KD-nya ini merupakan pengetahuan 3.15. Dia menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah. Yang berbentuk naskah. Naskah atau pentas. Baik. Ada pendapat lain Bapak dan Ibu selain apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Risna? Bu Risna tadi mengatakan bahwa jawabannya adalah E. Silakan Bapak dan Ibu kita sharing bersama ya, belajar bersama ya. Sama Bu, yang E juga. Yang E juga, baik. Ada lagi? Yang tidak sama dengan Bu Risna dan Bu Lisa? Saya Bu izin, saya yang A Bu. Baik, Bu. Siapa Bu Rasa ya? Iya. Bu Rasa. Baik. Saya Bu Dewi Bu. Ini kemarin habis dipakai anak. Iya, kalau saya yang A. Iya. Oh iya Bu Dewi. Bu Dewi yang A ya Bu ya? Iya, yang A karena kan di sini kan kaidah kebahasaan, sedangkan yang tidak sesuai itu tema, latar, alur, tokoh ini kan masuk ke unsur-unsur yang ada di dalam drama, sedangkan di 3.15 yang disebutkan itu karakteristik unsur kaidah kebahasaan. Itu sih kalau saya yang A, Bu. Yang A, baik. Ya. Berarti ada 2 ya. Ada lagi selain A dan apa tadi E? Silahkan. Yang berbeda pendapat nih, kita cari yang berbeda. Silakan Bapak dan Ibu, apabila saya mah bukan A, bukan E gitu. Ada yang lain? Atau hanya A dan E? Ya, Bu Indra. Gimana Bu Indra? E saya. Oh, yang E. Baik. Yang selain E dan A, silakan. Ya, baik. Ada 2 ya berarti ya. Ada yang E dan ada yang A. Sekarang kita perhatikan soalnya. Guru akan menyusun rancangan pembelajaran KD 3.15. Menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Nah, yang ditanyakan adalah berikut ini indikator yang tidak sesuai untuk kompetensi dasar tersebut adalah. Nah, yang A mengidentifikasi, yang B juga mengidentifikasi sama ya. Cuman bedanya yang A itu unsur-unsur, yang B itu kaidah. Kemudian yang C itu menyimpulkan, yang D juga menyimpulkan. Yang C itu unsur, yang D itu kaidah. Kemudian yang E ini lebih ke menulisnya. Ini ya jawabannya. Mengapa sih jawabannya E? Yang tidak sesuai untuk kompetensi dasar tersebut adalah E. Jadi menelaah teks drama maksudnya adalah mengkaji lebih dalam suatu drama untuk memastikan kelengkapan struktur, penggunaan bahasa, kelebihan, kekurangan teks. Jadi sederhananya menelaah teks itu bisa mengetahui bagus atau lengkap tidaknya suatu drama. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ke soal berikutnya. Ini yang ditanyakan adalah
klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikirnya. Yang C, Bu. Baik, Bu Risna, yang C. Ya. Mengapa yang C, Bu? Karena di situ di soalnya ada kata menerapkan, kemudian mengevaluasi, memperhitungkan kemungkinan, hipotesis, meramal, menduga, mengambil kesimpulan. Mengambil kesimpulan kan menurut saya sama juga mengevaluasi. Betul. Jadi kata-kata operasional itu yang ada menerapkan dan mengevaluasi, Bu, yang ada di taksonomi. Betul. Ya, mangga Bapak. Ya. Baik, menurut Bu Risna ini jawabannya adalah yang C. Silakan Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar. Ada lagi yang berpendapat berbeda dengan Bu Risna, silakan. Baik, Pak Fidelis. Gimana Pak Fidelis? C, Bu, karena kelihatan jawabannya ada kelihatan, Ibu. Dalam slide-nya jawabannya ada kelihatan itu. Oh, ada. Ya. Sebentar. Oh iya, betul. Ini di saya soalnya ketutupan, Bapak. Oh iya, betul ya, ada kelihatan ya. Berarti ini mah bonus ya. Di slide-nya kelihatan, Bu. Baik, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Berarti ini saya simpan di atas nih ininya. Karena di saya tidak terlihat karena wajah Bapak dan Ibu yang saya lihat di bawah. Ini siap. Betul. Terima kasih Pak Fidelis. Ya, baik. Ini ya, betul ya. Tadi jawabannya adalah yang C ya. Betul. Jadi di sini tadi A berhubungan dengan mencari keterangan, kurang tepat ya, karena kalau dibaca dari pertanyaan jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jadi yang A itu antara pertanyaan dengan jawaban nggak nyambung gitu. Karena ini hubungannya dengan mencari keterangan. Selanjutnya yang B itu memproses. Ini 100% salah karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sih kalau wacana-wacana seperti ini harus jeli dalam membaca wacana. Ya, kemudian tadi betul yang C ini menerapkan dan mengevaluasi karena kalau dibandingkan pilihan lain ini jawaban yang paling tepat dan akurat. Ini ya, baik. Tadi bonus ya, Pak Pederi. Ya, baik. Kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Ya. Ini ada 5 kata kerja. Nah, 5 kata kerjanya pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria. Ya, Mbak. Silakan, ada yang akan berpendapat. Yang mana ya jawaban yang tepatnya? Silakan. Kita belajar bersama. Baik. Bu Indra, gimana Bu? Kesesuaian. Iya. Karena menurut saya ini yang paling benar karena kalau dibandingkan dengan pilihan lain jawabannya yang paling pas adalah bagian A. Kalau B tingkat kesulitan menurut saya 100% salah karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan. Kalau C ketersediaan ini juga salah karena dari buku yang saya baca tidak masuk dalam pembahasan. Kalau kualitas ya? tidak salah ya. A yang kesesuaian kalau menurut saya. Baik Ibu. Baik Bu Indrawati, betul ya jawabannya adalah yang betul ya. Ya, betul, kesesuaian. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk kalimat atau wacana yang panjang, Bapak dan Ibu jangan baca dulu
soalnya. Bapak dan Ibu cari terlebih dahulu pertanyaannya apa. Oh, kutipan teks di atas berisi tentang. Berarti kalau yang ditanyakan isi berarti harus semuanya dibaca. Silakan. Tentang apa ya isinya? Yang A, Bu. Yang A, baik. Alasannya apa, Bu Risna? Cari yang A jawaban. Karena menjelaskan tentang banjir, Bu. Banjir. Di sini, Pernyataan kalimat pertamanya itu merupakan kalimat utamanya, Bu. Pernyataan umum tentang banjir, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Baik, menurut Bu Risna ini jawabannya A. Yang lain barangkali silahkan ada pendapat lain. Sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Banjir termasalah. Silahkan ada pendapat lain selain A. B. B. Mengapa B, Bu, jawabannya? Bu Lisa. Penyampaian fakta yang dalam teks ini menyampaikan fakta tentang banjir. Banjir menimbulkan kerusakan. Banjir adalah luapan air. Fakta-faktanya disampaikan begitu ya, Bu Lisna ya? Iya. Baik. Ada lagi selain menjawab A dan B? Ya, Bu, boleh ya saya terus. Boleh, silahkan Bu Nur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu ya. Mencoba ini ya Bu ya untuk berargumen pada teks ini mungkin salah satu teks eksplanasi ya mungkin ya. Jadi seperti Ibu tadi mengatakan yang memilih A itu mungkin juga sudah benar karena di situ ada kata definisi yang ditandai dengan banjir adalah berarti mungkin lebih pernyataan umum, sedangkan mungkin ke dari penjelasnya di sini tidak terdapat ya, mungkin ya seperti itu. Kemudian kalau interpretasi itu termasuk juga penutup, biasanya ditandai dengan kata jadi atau sebuah kesimpulan seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih ke A juga, dia ada kata definisi di situ, banjir adalah pada kalimat kedua. Baik. Nah, demikian dulu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Ada lagi Bapak dan Ibu, silahkan. Silakan. Ya. Ada yang akan berpendapat lagi? Ayo Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar biar tahu apa-apa. Jadi jawabannya ada yang A, ada yang B ya. Oke, ya. Ada yang lainnya? Tidak ada? Baik ya, kita lihat jawabannya. Ini jawabannya adalah yang C, Bapak dan Ibu. Interpretasi tentang konsep banjir. Kenapa ini jawabannya C? Karena di sini konsep banjir itu seperti apa? Di sini kan ada pernyataan umumnya, ada faktanya gitu. Jadi apa yang akan disampaikan dari eksplanasinya ini tentang konsep dari banjir tersebut. Ya. Jadi betul tadi teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam atau fenomena sosialnya. Ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya. Ini berarti topik percakapan. Silakan Bapak dan Ibu, yang ditanyakan adalah tentang topik percakapannya ini tentang apa? Yang C, Bu. Yang C. Baik. Ada pendapat lain? Boleh, silakan.
selain tadi C katanya. Ada lagi? Dibaca dulu ya. Yang D, Ibu. D, Bu. Yang mana? D. Kondisi Yang D. Kondisi Hana sekarang. Karena Baik, percakapan itu dilakukan oleh Ibu Mirna dan Ibu Aisyah. Percakapan betul. itu. Yang membahasnya, yang bahasan yang mereka topik yang mereka bahas itu adalah Hana, kondisi Hana. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Fidelik. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Betul ya. Ada lagi pendapat lain? Silahkan. Ini C dan D nih. Berarti kita ada dua pilihan antara C apa D ya. Nah, inilah yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Ketelitian kita dalam membaca wacananya. Di sini kan ada, betul ya, tadi yang dikatakan oleh Pak Fidelis ya. Tadi kata Pak Fidelis, memang nih yang sedang berbicara adalah Bu Mirna dan juga Bu Aisyah. Tapi kan di sana ada ungkapan, di sana bagaimana keadaan Hana sekarang, Bu? Gitu kan? Bukan keadaan Mirna sekarang, tapi di sini ada percakapan dari Mirna yang menanyakan, bagaimana keadaan Hana sekarang, Bu? Berarti kalau keadaan berarti sama dengan sinonimnya dengan kondisi. Betul ya. Jadi sama dengan kondisi. Berarti jawabannya tadi yang D. Ya. Kondisi Hana sekarang, ya Bapak dan Ibu. Baik. Jangan pakai identitas kita lanjutkan kembali ya. Ya. Ini yang ditanyakan adalah tentang masih ke wacana. Di sini adalah paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis wacana apa? Silakan Bapak dan Ibu dibaca dulu wacananya. Ini masuknya ke wacana apa ya? Narasi. Oh, narasi. Iya, Bu. Iya. Narasi. Ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Ini ada yang menjawab narasi. Barangkali ada pendapat lainnya. Boleh. D. D. Apa D itu? Persuasi. Si B. B apa D, Bu? Deskripsi. Deskripsi. Baik, kenapa deskripsi, Bu? Karena menggambarkan keadaan. Ya, saya D. D. B. D. B. B. Deskripsi ya. Oke, ada lagi. Nih, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kalau saya lebih ke deskripsi juga, Bu, karena kalau narasi biasanya berciri suatu hari ataupun ya seperti itulah. Ceritanya. Ya, baik Bu Indrawati menyebutkan bahwa kalau A itu kan harus ada tokohnya, Bu, atau biasanya adanya kata suatu hari begitu ya? Cirinya. Ada lagi? Ada yang A sama B ya? Ada lagi? Yang menyebutkan narasi. Kalau saya A, narasi. Baik. Karena di bawah jelas, Bu, cuplikan cerpen karya Ahmad, kan itu udah. Iya, karena cerpen itu suatu kisah, Bu. Mengisahkan. Baik. Iya, di sini adalah wacana ya Bapak dan Ibu. Paragraf termasuk ke dalam jenis wacana apa? Kita lihat ya, kan wacana itu ada 4 jenis ya. Wacana itu ada 4 jenis. Nama wacana itu kan suatu rentetan kalimat yang memiliki keterkaitan dan dapat berhubungan posisinya yang satu dengan proposisi yang lainnya yang berada di dalam suatu kesatuan makna yang antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Tadi kata Ibu mengatakan bahwa itu teksnya narasi, tapi kita ingat lagi narasi itu apa sih? Kalau saya sih menyebutnya adalah narasi itu biasanya ada tokoh kan? Iya. Ya. Tadi di wacana itu ada menyebutkan tokoh nggak? Tidak ada. Tidak ada ya.
Tidak ada menyebutkan tokohnya, tidak ada menyebutkan konfliknya, tidak ada juga yang menyebutkan latar atau lainnya. Berarti bukan narasi. Ingatnya gini aja. Oh, narasi itu berarti narator. Oh, ini ya, kata kuncinya adalah narator. Narasi, narator. Kenapa narator? Oh, kalau di paragraf narasi harus ada aktor. Itu kata kuncinya, Bu. Jadi narasi ingatnya ke narator. Oh, kalau di wacana narasi harus ada aktornya. Ada aktornya enggak di wacana tersebut? Kalau ada itu yang namanya narasi. Selanjutnya ada tadi yang menyebutkan adalah wacana tersebut adalah deskripsi. Mengapa deskripsi? Ingatnya ke despar. Deskripsi adalah pemaparan. Tadi kan memaparkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ingatnya gitu aja. Kata kuncinya adalah narasi, narator, deskripsi, despar, atau paparan lah ya. Biasanya berisi tentang pemaparan gitu ya. Kemudian ada eksposisi, ingatnya ke ekspar. Eksparasi itu biasanya berhubungan dengan memaparkan sesuatu. Kemudian argumentasi, ingatnya ke argulas. Jadi selain kalau di argumentasi itu, selain adanya pendapat, juga harus ada alasan yang tepat. Gitu. Jadi trik mengingatnya adalah narasi, narator, deskripsi ke pemaparan, ke ekspar itu pemaparan, argumentasi itu ingatnya ke argulas. Argumentasi itu adalah pendapat, menyampaikan pendapat tetapi disertai dengan alasan yang jelas. Biasanya ada alasannya ditambahkan dengan bukti-buktinya yang jelas gitu. Kemudian pernyataan-pernyataannya begitu Bapak dan Ibu. Baik ya. Jadi pokoknya gitu. Jadi ingatnya oh kalau narasi harus ada aktornya nih dalam wacana walaupun misalkan di dalam tadi Ibu mengatakan bahwa oh, bukan itu di akhirnya ada tulisan cerpen. Ya. Tapi kan yang ditanyakan bukan termasuk ke dalam jenis fiksi atau non fiksi. Yang ditanyakan adalah wacananya wacana apa. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Hari Senin kemarin ayah pergi ke Garut untuk menengok nenek yang sedang sakit. Hari ini saya dan ibu akan menyusul ke sana. Ingat ke prasa ya Bapak dan Ibu. Ingat-ingat kembali prasa itu apa. Nah, prasa ke sana merupakan deiksis jenis apa? Masih ingat Bapak dan Ibu deiksis? Deiksis itu apa ya Bapak dan Ibu? Masih ada yang ingat? Boleh, silahkan. Ada yang berpendapat? Kata perujukan, bukan? Iya, betul. Iya, prasa yang rujukannya tidak tetap ya Bu ya. Betul. Jadi dieksis, iya betul. Jadi dieksis itu kan ada 3 ya Bu ya. Ada jenis 3. Ada 3 jenis yang merupakan dieksis. Jadi dieksis itu ada 3 jenis. Ya, di antaranya ada deiksis, deiksisnya kemudian ada deiksis ruang, kemudian ada deiksis persona dan tepat kayaknya. Iya, jadi yang mana Bu? Coba. Ada deiksis distal ya, distal. Baik, Bapak dan Ibu mengingatkan ya. Ini mungkin ingatkan kembali ini ya, bahwa dieksis itu adalah kata atau frasa yang rujukannya tidak tepat. Jadi ada 3 deiksis ruang, itu kan ada
misalnya ada ini, di situ, ke sana, dan begitu. Kemudian ada deiksis personal, itu ada saya, kamu, iya, ya. Kemudian ada deiksis waktu, kemarin, sekarang, dan besok. Tadi kan ada kata, apa tadi? Kesana ya? Kesana. Nah, ada kata kesana. Baik. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Ya. Coba Anda kritisi berkaitan dengan penggunaan istilah televisi berwarna atau televisi warna pada televisi yang layar kacanya bukan hitam putih. Ini kita analogikan saja, Bu. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Ada yang akan berpendapat? Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa, salah juga. Kita sama-sama belajar ya. Anda kritis berkaitan dengan penggunaan istilah Yang E, Bu, kalau menurut saya. Yang E tidak tepat karena memiliki makna yang ambigu ya, Bu ya? Iya. Baik. Ada lagi pendapat lainnya, silahkan. Saya coba T, Bu. Baik. Siapa? Bu Indra ya? Pak Indra ya? Pak Fidelis, Bu. Oh, Pak Fidelis. Baik, silahkan Pak. Televisi. Ini kan dikatakan istilah televisi berwarna dan televisi warna pada televisi yang hitam putih. Sehingga dalam tanda kutipnya televisi berwarna. Ya. Artinya bahwa televisinya itu memiliki warna. Berwarna ya televisinya. Ya, berwarna. Ya. Jadi ya. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi silakan. Baik ya. Betul ya. Jadi jawabannya yang C ini berdasarkan pendapat dari Wikipedia ya Bu ya, bahwa televisi berwarna adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menangkap siaran berupa suara atau video yang berwarna atau bukan monokrom di sana. Ada. Jadi data-datanya, jadi ini intinya adalah bahwa televisi berwarna ini sudah diakui. Baik. Kita lanjutkan. Iya. Kita mengingat kembali ke SPOK, Bapak dan Ibu, silakan. Frase ya, Ibu memasak sayur kemarin. Nah, ini buktikan bahwa kalimat tersebut tidak memiliki frase. Kenapa tidak memiliki frase? Silakan Bapak dan Ibu. Yuk. Buktikan bahwa kalimat Ibu memasak sayur kemarin itu tidak memiliki frase. Buktinya apa ya? Mengapa tidak disebut bahwa Ibu memasak sayur kemarin itu disebut tidak memiliki frase? Yang berjumlah 100. Ingat ke subjek, predikat, pelengkap, keterangan, objek gitu ya Bapak dan Ibu.
Ya. Ya, silahkan. Yang A ya, Bu? Oh, Bu Dewi. Bu Dewi yang A ya? Mengapa yang A, Bu? Ya. Yang coba lagi, Bu. Yang A, Bu. Yang A. Karena baik. hanya satu S, 1P, 1K tanpa ada konklusi begitu. Iya. Itu Ibu, terima kasih. Baik. Ada pendapat lain silahkan. Yang berjumlah 1. Tadi Bu Dewi mengatakan ini yang A, Bu. Baik. Yang berjumlah 1 setiap fungsinya tidak melebihi cukup. 1 melebihi cukup. Maaf Bu, sekilas itu. Ini ya menjebak ya. Iya, yang B ya. Yang B, baik. Jumlah 1 tidak melebihi jabatan fungsi, jadi hanya 1. Kalau di atas itu melebihi, jadi masih tidak ada batas gitu. Kalau yang B sudah berbatas, tidak melebihi, berarti hanya 1 saja. Itu Ibu, yang B. Yang B, ya baik. Bu Dewi tadi yang A, sekarang karena sudah dibaca lagi jadi yang B ya Bu Dewi ya? Iya, Bu. Saya baca bolak-balik kok. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Ya. Nah, inilah makanya pertanyaan ujian pengetahuan tentang PPG ini ya berhubungan dengan sebenarnya mengingatkan kita pada pembelajaran yang sudah kita lewati pada saat kita kuliah gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya menerapkan kembali ke siswa kita walaupun kadang-kadang suka ketinggalan tentang ini ya Bu, tentang prasa. Ya, baik. Ada pendapat lain? Tadi Bu Dewi mengatakan bahwa Bu jawabannya ini yang B. Silahkan Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar ya. Kalau tidak sependapat, boleh ya. Saya, Bu. Baik, silahkan Bapak. Ya, mungkin saya beratnya ke jawaban D. D, baik. Ya, di situ kan ada subjek. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya sayur, dan keterangannya kemarin. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Pak Fidelis. Ya, baik ya. Kita lihat jawabannya ini sebenarnya betul yang dikatakan Bu Dewi ya. Oh iya Bu, ternyata tadi setelah dibalik-balik lagi, setelah dibaca-baca lagi antara yang A dan B ini mirip. Karena bedanya adalah ini. Nah, ini tadi ada ibu memasak sayur ya kemarin kan. Sini ada subjek, predikat, objek ya. Nah, prasa ini merupakan adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Prasa ini bersifat non-prediktif ya, atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksisnya, baik itu subjek, baik itu objek, baik itu keterangan, dan juga pelengkap dalam sebuah kalimat tersebut. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Dewi ya tadi ya, bahwa oh iya setelah saya baca ternyata ini kalau ini kan lebih, sedangkan kita yang diminta adalah yang satu. Gitu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Tuan ingin minum dingin atau hangat? Nah, ini merupakan contoh bentuk penanda dieksis. Nah, masih ingat Bu dieksis? Penanda dieksis, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang nih dieksisnya masuknya ke dieksis apa ini? Dieksis orang Bu, apa persona. Jadi ini masuk ke penutur.
ke Pak. penutur. Persona. Coba Bu Dwi. Deksis. Ya. Deksis Tuan persona, ingin Bu. minum ini. Tuan Karena ingin kalau minuman penutur nggak ada, dingin. adanya persona. Persona. Terus apa lagi? Dieksis itu kan ada. Dieksis itu kan ada Iya, persona, ini. ada benda. Ya, Bu. Ada tempat di situ, Ya, di sana. Betul. Ini benda begitu. Terus kalau ini mengacunya pada tuan, jadi persona. Menuju ke tuan itu kan seseorang, orang gitu. Iya, itu Ibu betul. kalau menurut saya. Baik. Langsung ke penutur ya, Bu ya. Saya cenderungnya ke abu persona. Salah ya, Bu ya? Gak apa, Bu. Ayo lanjut. Gak apa-apa, silakan, kan kita semuanya belajar ya, Bu ya. Kita sama-sama belajar. Ayo kita lihat lagi. Coba. Ya. Tadi Bu Dewi mengungkapkan bahwa Bu yang ini adalah persona. Baik, ada pendapat lain Bapak dan Ibu, silakan. Ya. Tuan ingin minum apa? Berarti kan menunjuk ke orang yang dituju. Ya. Kalau menurut saya, Bu. Yang baik. Ya, kenapa Bu? Karena itu menunjukkan, kata tuan ini menunjukkan kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial, Bu. Dalam sosial lingkungan masyarakat. sosial. Ya, jadi untuk memanggil orang mungkin yang lebih, yang memiliki kedudukan lebih, mengatakan tuan. Mengatakan tuan. Baik. Ada yang jawab ada yang jawab A. Yuk, ada lagi yang jawab lain. Silahkan, bebas. Silahkan berpendapat, boleh ya Bapak dan Ibu. Penutur, Bu ya, C. Bu Lisa penutur. Baik. Alasannya apa, Bu, penutur? Lebih ke yang berbicara ya. Ini kan karena ada penuturnya. Karena lebih ke berbicara, ada penuturnya. Baik, Bu Lisa. Ada pendapat lain? Ini sudah ada A, E, dan C. Ada yang berpendapat B atau D? Ya. Baik, kita lanjut ya. Ini jawabannya E ya. Kenapa E? Di sini dikatakan bahwa yang A ini salah karena bentuk tuan tidak menunjukkan penanda dieksis persona. Karena bentuk tuan tersebut tidak ada acuannya dari bentuk yang lain. Selanjutnya yang B salah karena tuturan tersebut bukan wacana. Jadi bentuk tuan tersebut tidak mengacu pada bentuk pada tuturan lain. Yang C juga salah karena tidak ada jenis atau bentuk dieksis penutur. Selanjutnya yang D salah karena bukan bentukan langsung. Tadi kan bukan kalimat langsung ya. Selanjutnya yang E benar. Bentuk tuan dalam tuturan. Tuan ingin minum air dingin atau hangat. Ini menunjukkan bahwa mitra tutur kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penutur. Ya, jadi betul tadi apa yang dikatakan Bu Risna, jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini simpulan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk. Nah, yang majemuk yang apa ya simpulannya? Coba. Ini ya Bu, simpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk. Jadi Bapak dan Ibu disimpulkan ini benar kalimat majemuk atau bukan. Begitu. Setelah misalkan benar, mengapa benar? Kalau bukan, mengapa bukan? Begitu. Ya, silakan. Menurut saya yang A, Bu. Baik, Bu Risna ya? Iya, Bu. Ya, baik Bu Risna. Jawabannya A. Ya, mengapa A, Bu? Karena di situ ada kata dan yang menunjukkan fungsi dari
kalimat majemuk setara. Setara, Iya, baik. Terus? Kayak gini dong. Oh, yang A karena di sana Iya. menyebutkan bahwa Iya. setara gitu ya? Iya, Bu, setara. Oke, ya. Baik, yang A. Terus ada lagi jawaban yang lain? Ya. Dulu cuci muka deh. Sepakat Bapak dan Ibu jawabannya yang A? Cuci muka aku dulu. Di mana nih simpan danu deh. Setara sejajar ya. Baik, kita ingat ini ya. Betul sebenarnya jawabannya yang A. Ini saya salah ketik kayaknya. Nah, jadi kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Jadi kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua ya, menjadi 4 jenis, ada setara, rapatan, campuran, dan bertingkat. Nah, tadi dikatakan bahwa konjungsi koordinatif ini menghubungkan dua atau lebih unsur, termasuk kalimat yang sama pentingnya atau setara. Nah, tadi kan ada kata dan. Ya. Nah, di kata dan ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah kalimat majemuk. Kalau tadi kan disebutkan bukan kalimat majemuk ya. Padahal ini ada kalimat majemuk walaupun kalimatnya sejajar. Tapi karena ada konjungsi dan, maka kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk. Tapi majemuknya adalah majemuk setara sejajar. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, ini ingat saja bahwa majemuk setara itu ada dan, serta, atau pemilihan ya. Tetapi, melainkan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang ingat-ingat ke ini apa? Keawalan. Awalannya fenomena menggunakan awalan ber pada kata berkereta api lazim digunakan oleh masyarakat yang bermakna menggunakan alat transportasi kereta api. Coba seleksi contoh penggunaan awalan di bawah ini yang kaidahnya tepat. Berarti cari yang kaidahnya tepat. Yang E, Bu. Yang E, ya alasannya Bu. Awalan ber. Tambah kata benda, kata kerja renang menjadi berenang. Ya. R-nya? R-nya apa Bu? R-nya hilang. R-nya hilang ya. Iya. Jadi fonem R itu menjadi hilang. Ya. Iya. Mengapa tidak yang A? Kalau B itu lulu. Ini kalau A harusnya apa? Memperdulikan atau memedulikan? Memedulikan. Memedulikan yang betul ya Bu. Ya, betul. Mengapa tidak yang B? Karena itu mengkoordinasi. B. Mengordinasi. Betul, harusnya mengkoordinasi, tidak pakai kan ya. Iya, Bu. Mengapa tidak C? Karena bus berusaha. Bus laut. Ini tidak bermakna ya Bu ya. Tidak ada kata B ber kan ya. Nah gitu betul. Ya. Yang D? Berlaut juga tidak ada maknanya. Berlaut. Iya, karena di sana kan tidak awalan ber, kan di sana ya harusnya ada awalan bertemu dengan bus misalkan ya. Iya, Bu. Iya, jadi yang C dan D kita sebenarnya secara logika juga udah itu mah bukan gitu kan. Berarti kita tinggal milih nih A, B atau E gitu. Nah, setelah itu
Baru kita cari nih. Iya, betul ya. Tadi apa yang dikatakan Bu Risna bahwa awalan ini nih. Awalan berubah menjadi dirangkai dengan kata yang diawali dengan fonem S. Jadi berasimilasi. Misalkan berenang. Tadi R-nya dihilangkan aja. Cukup aja satu gitu. Berenang. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Baik. Kohesi, ingat ya Bu ya, kohesi antar kedua paragraf tersebut adalah, berarti yang dicarinya adalah kekohesian. Yang E, Bu? Yang E, mengapa E, Bu? Karena paragraf pertama itu merupakan gambaran umum. Sedangkan paragraf kedua itu merupakan penjelasnya. Penjelasnya. Ya. Baik. Ada lagi? Kohesi. Ingat kohesi itu adalah tentang keserasian, hubungan antara unsur-unsur. Ada pendapat lainnya, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lihat ya jawabannya ya. Nih, jadi jawabannya yang B. Posisi itu ada keselarasan hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik dan koheren. Jadi ingatnya adalah kekoherenan, kekohesiannya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kalimat efektif. Ini sudah efektif yang mana? Ya. Kalimat ini efektif. Mengapa disebut efektif? Nah. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan pendapatnya. Mana kalimat di bawah ini? Atau coba Anda cek bahwa kalimat di bawah ini sudah efektif. Menurut saya efektif A, Bu. Yang A. Alasannya, Bu? Kalau yang B, macam-macam baju yang dijual di toko ini. Macam-macam. Apa di sini kayaknya kurang tepat. Kemudian yang C, ini ada kata ramai sekali. Ramai itu sekali itu sudah menandakan ramai. Betul, ya. Di sini double katanya. Kemudian adalah merupakan itu double lagi, Bu. Kemudian Budi adalah anak yang paling pintar. Di sini ada kata paling. Kalau pintar berarti sudah tidak perlu pakai paling. Iya, betul Ibu. Iya, betul Ibu Risna. Jadi kita ini saja, apa itu kalimat efektif? Oh iya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicaraan sama dengan pikiran penulis atau pembicara. Jadi efektif itu adalah bagaimana kita tidak ada pengulangan gitu ya Bapak Ibu, atau melebih-lebihkan kata lah begitu ya Bu Risna ya. Jadi tadi benar apa yang dikatakan, oh macam-macam ini, lihat aja sangat, udah ada sangat sekali gitu ya. Kemudian tadi bahwa merupakan salah satu, ini bukan adalah merupakan, ini kan memang double. Jadi betul ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Bu. Ya. Kalau untuk A itu demi dengan untuk itu tidak sama kah? Mana Bu?
Iya, saya mau tanya itu juga. Ya, Iya, demi kalau untuk saya ya. cenderung ke E, Bu. Ke E, Iya, anak. kalau demi dan untuk itu sudah sama. Demi Biasanya untuk kalau anaknya. iya, biasanya kalau Iya. kalimat demi anaknya tidak lagi memakai kata untuk. Iya, Tidak lagi pula memakai kata untuk. Baik. Biasanya dalam kalimat seperti itu. Kalau saya cenderung ke E. Ke E, Budi adalah anak paling pintar di kelasnya gitu. Iya. Iya, Budi adalah anak paling pintar di kelasnya. Paling menunjukkan ini nggak, Bu? Berlebihan nggak? Enggak, Mbak. Enggak, Bu. Kalau paling pintar sekali itu mungkin berlebihan. Kalau Paling paling pintar Kalau sekali. paling pintar bisa, Bu. itu yang paling menunjukkan. Baik. Paling pintar sekali gitu ya. Iya, kecuali begitu, Bu. Karena kan kalau misalnya Ya. paling pintar, ada yang pintar, ada yang paling Ada yang pintar. ada yang lebih pintar gitu ya, Bu? Iya. Menurut saya seperti itu. Ya. Nanti kita lihat lagi ya, Bu, untuk soal nomor 42. Ya, kita lanjutkan ke nomor 43. Nih, silahkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk mencari lagi referensi ya, Bu. Ya. Ungkapan menyatakan nasihat atau anjuran adalah menganjurkan ini kalimat yang menyatakan nasihat atau anjuran. Yang mana? Silakan. Oh, yang C, Bu. Yang C. Iya. Ya, terimalah takdir ini dengan tangan terbuka. Iya. Baik, ada lagi? Iya, C, Bu. C. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Selain C? Ya, Ini ingatnya adalah ungkapan ya. Iya. Ungkapan. Ya. lebih ke C, Bu, ya, karena di situ ada kata terimalah begitu. Dan kalau terimalah takdir ini dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Ada kata anjurannya terima. Gitu ya. Itu nasihat ya. Iya. Ya, ini nasihatnya. Baik. Ada lagi? C ya? Ya, cenderung C. Saya milihnya ini. Karena di sini ada hitam putih silih berganti dalam alur kehidupan ini. Kenapa? Ada banyak sekali kata-kata hitam putih kehidupan yang bisa menjadi sebuah nasihat bagi kita yang merasa ingin menyerah dalam kehidupan. Ini intinya ke sini, ke ungkapannya. Gitu. Jadi ada kalimat saran, kemudian ada kalimat anjuran, ini ada kalimat nasihatnya. Lebih ke apa? Bagaimana sih kalau hitam putih kehidupan ini gitu bisa menjadi nasihat bagi kita, begitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Kecuali ya. Ciri-ciri wacana berikut ini kecuali. Jadi cari yang salahnya. Salah. Yang D, Bu. Yang D, Bu. D. Yang D. Yang D apa B? D. Oh, D ya. Ini ya, D. kalimat ini ya. Kalimat di atas berdiri sendiri dan memiliki makna yang berbeda. Baik. Ya, kita ketahui ya bahwa ingat ke ciri-ciri wacana. Ini adalah ciri-ciri wacana. Jadi ciri-ciri wacana itu adalah yang pertama berbentuk satuan gramatikal, kemudian merupakan satuan terbesar, tertinggi, dan terlempar, kemudian berbentuk raian kalimat, kemudian ada juga hubungan kohesi dan juga koherensinya. Betul ya? Kalau tadi yang D itu kan berdiri sendiri ya, jadi di atas berdiri sendiri dan memiliki makna yang berbeda, sedangkan di dalam wacana itu harus menjadikan satu kesatuan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di soal terakhir. Ya.
Nilai moral dari cerpen di atas adalah, jadi kita carinya adalah nilai moralnya ini tentang apa? Silakan Bapak dan Ibu. Yang C, Bu. Yang C, ya. Selalu bekerja keras demi mengejar cita-cita membahagiakan orang tua. Baik. Ada di kalimat yang mana, Bu, yang menyatakan bahwa Zain, sang anak pun terus bekerja keras ya, untuk bisa mengabulkan cita-cita emak. Ini ya, Bu, ya? Iya. Zain, sang anak pun terus bekerja keras di kota untuk bisa mengabulkan cita-cita emak. Betul ya, Bu, ya? Bahwa ini kita harus mencari dulu kalimat yang ada pesan moralnya. Betul ya? Jadi jawabnya adalah yang C. Di sini ya, Bu. Zain, sang anak pun terus bekerja keras di kota untuk mengejar cita-cita. Ini selalu bekerja keras demi mengejar cita-cita dan kebahagiaannya. Jadi pesan dan pengertian moral tersebut adalah amanat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia Bapak dan Ibu, dan semoga nanti di UP-nya mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus semua ya Bapak dan Ibu. Baik, saya kembalikan kepada baik. Maaf Bu, kayaknya terlewatkan nomor 32. 32? Iya. Sebentar. 32. 32 ya. Baik Bu Ai, mungkin bisa nanti di skip di pertemuan yang akan datang ya kalau misalnya baik terjawab karena memang waktunya sudah saya setting untuk 1 jam setengah. Baik. Ya, Ibu Bapak sekalian, demikian ya untuk pertemuan yang kedua ini. Saya izin tutup dulu ya Pak ya. Boleh, silakan Bu. Iya Pak.